Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung tumatika kepanjenengan mugi tansah pinaringan kesehatan lan rezeki lancar. Halo sahabat subscriber Headline Channel, gimana kabarnya? Semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan, semoga bermanfaat. Jadi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, and share serta aktifkan loncengnya supaya panjenengan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Perbedaan supranatural dan spiritual. Sebuah pemahaman yang sederhana namun sering menjadi salah kaprah di kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa temui pada orang umum atau awam maupun yang sedang belajar ataupun menjadi guru pembimbing. Banyak yang dari mereka menyebut bahwa spiritual adalah dunia gaib melulu dan dekat dengan keilmuan-keilmuan hantu serta kejadian tak wajar serta atau sama dengan supranatural. Namun pada kenyataannya ilmu spiritual dan supranatural adalah dua hal yang berbeda, tujuan, bentuk, laku dan segala macamnya, meski ada yang beberapa faktor yang bisa membuat kedua hal tersebut seolah-olah sama berkaitan. Secara singkat dan umum serta tidak berpacu pada kamus atau buku-buku saja, akan tetapi terjadi lebih pada perjalanan hidup dan pengalaman saat menekuni dunia spiritual dan mengenal supranatural sendiri. Sebab jika berpacu pada kamus dan semacam Wikipedia, maka kita akan tersesat pada kepemahaman sendiri, di mana kita bahas yang kaku serta penjelasan yang kadang sulit dicerna. Saat pemahaman sulit dicerna, maka kita akan ambil alih dengan pemutusan seolah-olah kita paham padahal belum menyentuh esensi dari sebuah tulisan yang ada di Wikipedia atau kamus bahasa. Pengertian spiritual. Spiritual adalah sebuah konsep ilmu tentang adanya kebaikan kehidupan setelah mati, wujud tak kasat mata, kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang berada di sekitar manusia, serta yang menyangkut konsep baik dan buruk perbuatan, mengolah kesadaran dalam diri. Jadi konsep spiritual sendiri adalah sebuah konsep tentang pengendalian diri, pengelolaan diri dalam kehidupan untuk dalam jalur yang baik dalam perbuatan. Dan pikiran dan di situ spiritual juga mengenal tentang adanya kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan tak kasat mata yang menanggungi kehidupan serta wujud-wujud lain tak kasat mata berdampingan kehidupan sehari-hari. Pengertian supranatural. Supranatural adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam beserta isi, melampaui daya nalar manusia pada umumnya, melawan kejadian sehari-hari dan membuat seseorang tidak bisa berpikiran secara normal saja. Hal tersebut berhubungan dengan energi-energi baik dan jahat, makhluk-makhluk gaib, ilmu-ilmu serta kegiatan di luar nalar manusia dan di kejadian-kejadian alam sehari-hari. Pada supranatural bertujuan untuk ilmu-ilmu gaib, mengenal makhluk gaib serta hal seputar hal kegaiban itu sendiri, semisal kebal, ilmu penerawangan, pandai dalam pengobatan medis, non-medis, pengasihan. Ilmu spiritual dan supranatural. Jadi spiritual itu bersifat luas baik ke dalam diri, di luar diri, alam sekitar beserta isinya dalam mengolah diri agar lebih seimbang, matang, dan baik. Dalam langkah sehari-hari, meski dalam langkah spiritual seorang bisa bersentuhan atau berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat supranatural, namun itu hanyalah pelengkap dalam spiritual dan bukan tujuan utama. Dalam prakteknya seorang spiritualitas mampu menjadi seorang supranatural sekaligus, namun lebih kepada arah yang baik-baik saja seharusnya. Meskipun begitu, spiritualitas menekuni dunia supranatural sekaligus akan menjadi bentrokan dalam pikiran atau tindakan dalam kegiatan spiritual dan spiritualnya di kemudian hari.
Sedangkan supranatural tidak menyentuh konsep-konsep spiritual, sebab supranatural adalah bagian dari spiritual itu sendiri dan berbeda tujuan, di mana seseorang supranatural akan fokus kepada keilmuan, kegaiban, dan hal-hal di luar kewajaran alami. Meski begitu, tidak menutup pula ada supranatural yang terpicu sisi spiritualnya ketika menemui kejadian supranatural yang tepat menyentuh hati nuraninya, di mana manusia pada umum dan dasarnya mempunyai sisi spiritual masing-masing yang kadang diabaikan, diajukan pada khususnya seorang paranormal atau praktisi. Sangat dianjurkan mematangkan sisi spiritualitasnya sekaligus ketika mengalami dan melakukan laku atau kegiatan supranatural, agar selalu berada pada sisi yang baik dan berguna bagi sesama, sebab apapun yang kita pelajari maka akan berimbas pada kehidupan pribadi dan berpengaruh pada orang sekitar, terlebih keluarga sendiri. Oke, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol like, jangan lupa subscribe supaya channel ini cepat berkembang. Ciri yang membedakan seorang spiritual dengan yang bukan spiritual. Supranatural ya, biru. Praktik dari meditasi tafakur. Orang-orang spiritual pada umumnya melakukan meditasi secara rutin tanpa ditanya atau diketahui. Di samping ritual agama masing-masing, caranya berbagai macam tidak sama, tetapi saya bisa mengartikan bahwa meditasi itu adalah diam, meneng, melean, mening. Secara fisik atau pikiran, meditasi merupakan bagian dari ajaran spiritual ataupun salah satu cara menyatukan diri dengan ruh dan alam semesta, guna lebih mengenal dan memahami kesadaran dan jati diri. Ruh menyinari kita dari tempat yang sangat tersembunyi, yaitu di dalam hati sanubari. Dari sinilah untuk mengenal dan menyadari keberadaan dari sang pemberi hidup atau ruh yang menuntun kita untuk mencapai kesadaran yang lebih agung, yaitu tentang Tuhan. Tuhan dan ruh mempunyai hubungan yang tak terpisahkan seperti matahari dengan sinarnya. Ruh merupakan percikan-percikan energi suci yang ditiupkan keluar oleh Tuhan, berpencar memberi hidup pada setiap umatnya. Pada meditasi juga bisa membangkitkan kepekaan batin seorang dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Pada umumnya orang menjalani kehidupan sehari-hari dengan panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk atau lidah untuk merasakan, dan kulit untuk meraba. Ini semua adalah indera yang bersifat fisik, namun sebenarnya semua masih ada lagi indera yang bersifat non fisik atau gaib, yaitu batin. Pada kebanyakan orang batin ini dalam keadaan yang tidak aktif karena yang bersangkutan merasa tidak memerlukannya atau tutup oleh rangsangan mental pikiran yang berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materi atau keduniawian. Batin atau hati nurani dapat diaktifkan dalam jalan meditasi tafakur, melatih dari diri terhadap kepekaan yang non fisik, misalnya dengan kecenderungan pikiran, emosi, dan perasaan diri sendiri maupun orang lain. Juga kepekaan terhadap kejadian alam semesta yang tidak kasat mata. Seseorang spiritual mempunyai kekuatan lebih untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan energi ilahinya, yang kekuatan yang dimiliki adalah murni dari dalam diri yang diasah dengan laku tirakat atau suatu upaya spiritual seseorang. Dalam bentuk keprihatinan jiwa dan badan untuk mencapai suatu dengan jalan mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi, Gusti Allah, baik berupa pikiran hati dan pikiran, bukan dari bantuan pembantu atau kodam atau makhluk tetek bengek ya, yang lainnya lah pesen. Mungkin sebagian orang berpikir religius dan spiritualis itu sama, padahal jika kita pahami sangat juga berbeda. Religius adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, spiritual adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu hadir.
Religius adalah orang yang merasa paling suci dan paling benar. Spiritual adalah orang yang memiliki semua orang adalah setara, semua punya kelebihan dan kekurangan. Religius adalah orang yang mudah melihat perdebatan dan sensitif dengan perbedaan. Spiritual adalah orang yang mudah melihat persamaan, mau menerima perbedaan atau mendengarkan orang lain. Religius adalah orang yang hanya mementingkan simbol-simbol agama dan ritual agama saja. Spiritual adalah orang yang menyembunyikan ibadahnya dari orang lain dan mempraktekkan keagamaannya dimanapun dan kapanpun. Religius adalah orang yang baik dalam urusan ibadah saja. Spiritual adalah orang yang baik dalam semua urusan karena menganggap semua urusan adalah ibadah. Religius adalah orang yang taat dalam ritual-ritual keagamaan berdasarkan kitab buku, sifat sistem golongan atau kelompok. Spiritual adalah pengolahan sisi jiwa, pengolahan bukan ritual berdasarkan kesadaran diri, sifat individual. Religius keyakinannya bersumber dari kitab yang mereka yakini, mentaati hukum antara dalam kitab sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Spiritual keyakinannya bersumber dari jiwa. Kesadaran diri, hukum dan sementara sifatnya fleksibel, tidak ada kebenaran yang mutlak, adanya suatu kebijaksanaan. Religius akan terkadang oleh hukum dan aturan-aturan dalam keyakinannya. Tidak heran jika antara keyakinan atau dengan keyakinan lain memiliki perbedaan hingga jadi perselisihan ataupun keributan. Spiritual sifatnya universal, tidak terikat aturan agama, lepas tidak akan ada perbedaan suatu dengan yang lainnya. Religius lebih mengembangkan sistem kelompok atau golongan horizontal. Spiritual lebih mengembangkan sisi individu pengolahan diri, yaitu vertikal. Religius lebih mengedepankan sisi simbol-simbol keagamaannya, ritual-ritual keagamaannya atau kulitnya. Spiritual lebih mengembangkan sisi ketenangan batinnya, pengolahan untuk mencapai titik keheningan. Religius itu jangkang atau kulit, kuat, kokoh, keras, lebih ke arah pemahaman luarnya kulitnya. Spiritual itu perlu putih telur, lembut, jernih, tenang, lebih ke arah sisi kedalamannya. Pembersihan jiwanya nur cahaya dibaratkan kuning telur, ini dipercikan dari hati ya. Yang paling susah itu memecahkan kulit telurnya karena keras kuat. Kita harus menerobos portal selaput ari sebagai penghalang antara kulit dan putih telur. Selaput ini harus dirobek atau diterjang agar bisa kita masuk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share serta aktifkan loncengnya supaya panjenengan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumatika kepanjenengan, mugi tansah pinaringan kesehatan lan rezeki lancar.